Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, pada video pembelajaran hari ini saya Zida Fatami Nuriyah akan membahas mengenai penerapan induksi elektromagnetik pada dinamo sepeda. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahasnya bersama dengan adik-adik dari MTSN 1 Kota Kediri dan guru pendamping IPA yaitu Bapak Mulyono. Yuk kita simak penjelasan dari Bapak Mulyono. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terima kasih. Anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Yang kemarin kita sudah bahas tentang kemagnetan. Ini merupakan rangkaian dari kemagnetan yang kemarin. Kita sudah mempelajari tentang bagaimana migrasi hewan. Kemudian yang kedua tentang kemagnetan bumi. Ya. Kemudian apa lagi? Cara membuat magnet. Ada berapa macam kemarin cara membuat magnet? 3. Yang pertama apa? Menggosok. Yang kedua induksi. Yang ketiga dialiri arus listrik atau disebut dengan apa? Elektromagnet. Kemudian kita juga sudah membahas teori kemagnetan, kemudian medan magnet di sekitar kawat berarus listrik yang ditemukan pertama kali oleh Ørsted, kemudian gaya Lorentz yang kemarin seperti ini. Oke. Sebagai penerapannya, sekarang induksi elektromagnet yang pertama kemarin ditemukan oleh siapa? Ayo, Michael Faraday. Michael Faraday yaitu sesuai dengan yang ada kami bagi sesuai kelompoknya itu menerapkan induksi elektromagnetik, yaitu penerapannya pada dinamo sepeda. Untuk lebih jelasnya nanti masing-masing kelompok kami ajak untuk ke tempat sepeda, kita amati bagaimana bekerja dari dinamo sepeda yang ada di sepeda teman-temanmu. Nanti kalian di sana langsung bisa mengamati dinamo sepeda itu, bagaimana tentang prinsip kerja dinamo sepeda. Oke? Baik, untuk itu sekarang masing-masing kelompok nanti langsung berkumpul dan mengamati proses kerja atau prinsip kerja dari dinamo sepeda. Oke, kita langsung menuju ke tempat sepeda. Nah, di sini saya akan memberikan pengantar sedikit ya dari penjelasan dari Bapak Mulyono tadi. Cara kerja dinamo sepeda ini hampir mirip dengan pembangkit listrik lainnya, yaitu yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pada sepeda ini, dinamo hanya mampu menghasilkan arus listrik yang kecil dan berfungsi untuk menyalakan lampu depan dan lampu belakangnya. Dan tingkat penerangan yang dihasilkan dari dinamo sepeda ini tergantung dari cepatnya roda itu berputar. Jadi semakin cepat roda berputar, maka akan nyala lampu akan semakin terang. Nah, bagaimana? Kalian sudah melihat bukan video praktikum dari adik-adik MTSN 1 Kota Kediri? Bagaimana? Apakah menyenangkan? Nah, dari hasil video praktikum tersebut, siswa-siswi akan kembali lagi ke kelas untuk melakukan diskusi dan melakukan pembahasan mengenai hasil praktikum yang telah dilakukan. Yuk kita simak video diskusi dari adik-adik MTSN 1 Kota Kediri.
Kelompoknya Agil ini. Coba dibacakan hasil diskusi kelompoknya untuk kelompok 1. Kelompok 2. Yang mana? Lukman? Ya. Berdiri. Nomor 1 dibaca dulu di pertanyaannya. Yang lain? Di luar kumparan jarum dalam manometer dia. Ya. Jika magnet tidak digerakkan masuk ke luar kumparan, maka tidak terjadi flux magnet sehingga jarum dalam manometer dia. Iya. Intinya gini anak-anak, mengapa saat magnet diam di dalam atau di luar kumparan, jarum galvanometer diam? Jawaban dari kelompok 2, karena tidak terjadi flux magnet. Pendapat dari kelompok 4, gimana pendapat dari kelompok 4? Apa jawabannya dari kelompok 4? Ini saya lihatkan. Kelompok 4 mana ini? Kelompok 4 ini kelompok 4. Iya. Dibacakan hasil kelompok 4. Nomor 1 hasil diskusinya. Ayo. Pada kumparan tidak terdapat arus listrik. Bagaimana kira-kira? Kelompok 5 pendapatnya? Kenapa kok magnet diam? Karena silakan dibaca kelompok 5 hasilnya gimana? Ya. Karena tidak ada pergerakan dari magnet sehingga tidak ada arus listrik. Tidak ada pergerakan magnet, tidak terjadi arus listrik. Baik anak-anak, kita luruskan bersama. Mengapa saat magnet di dalam kumparan atau di luar kumparan diam, jarum galvanometer diam? Jawaban yang utama karena tidak terjadi perubahan garis gaya magnet atau tidak terjadi flux magnet. Iya. Dari jawaban yang disetorkan untuk masing-masing kelompok, nih, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1 gimana? Kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 1-nya jawabnya gimana kelompok 1? Karena pada ukuran tidak terdapat arus listrik. Ini kelompok 3 tidak ada gaya yang menggerakkan magnet. Jawaban yang paling tepat adalah kelompok 2. Tidak terjadi perubahan garis gaya magnet ini. Ya, tepuk tangan kelompok 2. Yang paling tepat itu. Jadi tidak terjadi flux magnet. Baru arus seperti itu, ya, flux magnet. Ini soal-soal teori seperti itu. Nah, jadi kita bisa dapat mengambil kesimpulan dari hasil diskusi dari kelompok 2, 4, dan 5 mengenai mengapa saat magnet diam di dalam atau di luar kumparan, jarum galvanometer tetap diam karena tidak adanya terjadi perubahan garis gaya magnet atau terjadi flux magnet. Kemudian soal nomor 2. Kelompok 2, coba dibacakan kelompok 2 hasil diskusinya. Kelompok 3. Soal nomor 2. Ayo silakan yuk. Dibaca soalnya terus jawabannya. Mengapa saat magnet digerakkan masuk ke luar kumparan jarum galvanometer bergerak? Ya. Karena pada kumparan terjadi perubahan garis gaya magnet yang ditunjukkan pada kumparan terdapat arus listrik sehingga jarum galvanometer bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita cek dari kelompok 1. Nah, dibaca dulu. Ayo, apa ini? Yang mau coba? Ayo kamu. Ayo kelompok 1 hasilnya baca. Cepat. Cepat tak? Ayo. Ayo. Ayo cepat baca. Berdiri woi. Nomor 2 jawabannya gimana?
kiri, dua ke kanan. Ya. Oh, dan ke kanan. Ya. Oke, dari hasil diskusi yang paling tepat mengapa saat magnet digerakkan keluar masuk keluar jarum galvanometer bergerak karena terjadi perubahan garis gaya magnet atau terjadi flux magnet. Iya. Kelompok 3 bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan kelompok 3. Nah ini kelompok 2 kurang karena magnet menghasilkan energi listrik ini kurang tepat, ya diperbaiki. Kelompok 4 karena ada gesekan atau gerakan terjadi perubahan garis gaya magnet. Oke, kelompok 4 oke. Kelompok 5 karena pada komputer terjadi perubahan garis gaya magnet. Bagus sekali kelompok 5 juga bagus. Kelompok 1 karena pada komputer terjadi. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari video hasil diskusi dari kelompok 3 dan 1 mengenai mengapa saat magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan, jarum galvanometer bergerak karena terdapat perubahan garis gaya magnet atau terjadinya flux magnet. Soal nomor 3, pertanyaan ketiga, silakan kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5. Ini kelompok 5. Silakan dibaca salah satunya. Ayo. Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi GGL induksi yang dihasilkan dinamo sepeda. Yang pertama, kekuatan magnet, jumlah lilitan pada kumparan, kecepatan gerak, dan luas penampang kumparan. Oke. Yang lain kita cocokkan kelompok 4. Kelompok 4 dibaca hasilnya. Ayo. Tidak. Ayo berdiri. Oh my god. Mempercepat putaran kumparan, penggunaan magnet yang kuat, berbanyak jumlah lilitan. Yang terakhir, penggunaan inti besi lunak. Apa saja faktor yang mengaruhi GGL induksi? Yang pertama apa kemarin? Kekuatan magnet, jumlah lilitan kumparan, luas penampang kumparan, kecepatan gerak. Jadi 4 faktor itu. Oke, bagus sekali kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 2 juga betul. Kelompok betul. Tepuk tangan. Bahasan yang nomor 3 yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Menurut dari kelompok 5 dan 4, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu ada kekuatan magnet, yang kedua jumlah lilitan kumparan, yang keempat luas penampang putaran, dan yang terakhir yaitu mengenai kecepatan gerak. Menggambar untuk magnet yang digunakan untuk dinamo sepeda. Silakan kelompok 3 yang gambar di depan. Mana yang
silinder. Jadi makanya gini. Nah, ini silinder. Utara selatan bukan atas bawah. Ingat-ingat, bukan atas bawah. Tapi dibentuk seperti ini loh. Nah, ingat-ingat. Nah. Inilah gambar yang digunakan untuk magnet dinamo sepeda. Yang menggambar seperti ini berarti benar. Yang benar kelompok angkat tangan. Kelompok berapa? Kelompok 2 dan kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai gambar magnet yang terdapat dalam dinamo sepeda. Ya, seperti yang sudah digambarkan oleh kelompok 3, magnet yang digunakan dalam dinamo sepeda yaitu magnet silinder. Magnetik yaitu pertama kali ditemukan oleh Faraday, ya toh? Faraday inilah yang pelopori yang pertama adalah dinamo sepeda. Dari dinamo sepeda itu terbentuk generator yang akhirnya kita bisa membentuk bisa menikmati dari turbin air, adanya PLTA, pembangkit listrik tenaga PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Kalau di Jawa Timur yang mengaliri ke rumah-rumah penduduk sampai di Kediri, PLTA-nya namanya PLTA apa? Karangkates. Jadi kalau di Jawa Timur PLTA Karangkates, di Wlingi Blitar sana. Kemudian kalau di Jawa Tengah namanya PLTA dari mana? Bendungan Gajah Mungkur. Nah, di Sumatera sana ada Asahan, di Jawa Barat juga ada. Jadi masing-masing daerah bisa menggunakan ini. Inilah konsep dari Michael Faraday, induksi elektromagnetik. Kita bisa menikmati listrik sepanjang hari seperti yang kita manfaatkan ini. Baik, demikian untuk materi pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan pengamatan sampai diskusi. Jadi materinya ya seperti ini. Untuk ke depan insya Allah kita pelajari tentang transformator. Pertemuan besok Rabu insya Allah selesai, tinggal nanti ulangan dari yang itu. Baik, kita tutup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Seru kan pada video kali ini? Wah, tidak terasa ya sudah di akhir video. Terima kasih yang telah menonton dan semoga bermanfaat dan jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.